Ya, kembali lagi kita dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan topik kita kali ini tentang keputihan dalam kehamilan. Oke, kita lanjut ya, Dok. Saya memberikan kesempatan bagi penanya selanjutnya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rini, pegawai Rumah Sakit Hermana Lembean. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan tentang penggunaan obat di saat kehamilan yang menyangkut dengan keputihan. Misalnya kalau dalam keputihan kan itu membutuhkan obat secara medis atau obat kimia lah. Apakah selama kehamilan bisa mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan keputihan? Karena kan yang banyak orang tahu kan kalau hamil itu tidak sembarang untuk mengkonsumsi obat-obatan. Jadi apakah obat-obatan yang bisa meringankan keputihan itu bisa dikonsumsi aman untuk dikonsumsi pada ibu hamil? Terima kasih. Oke. Masih dengan Dokter Gandhi ini, silakan Dokter Gandhi. Amankan, Dok. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Memang banyak wanita hamil tuh begitu seorang wanita hamil sakit pasti takut sekali meminum obat. Pasti selalu tanya, "Dok, ini aman? Aman untuk kehamilan saya, aman untuk bayi saya?" Padahal sekali lagi obat itu kita gunakan memang pasti dokter kandungan itu sudah memikirkan efek dari bahayanya, apakah ada resiko terhadap janin. Jadi betul sekali tadi memang ada berbagai macam obat-obatan yang tidak boleh diberikan pada saat mungkin wanita ini hamil, kemudian dia mengalami keputihan yang abnormal. Tapi ada juga memang obat-obat yang memang masuk dalam kategori B, artinya itu obat yang masih aman untuk digunakan selama kehamilan. Nah, itu hubungannya dengan penyebab dari keputihan itu sendiri. Kalau memang keputihan itu penyebabnya adalah bakteri, ada berbagai macam antibiotik yang tentunya masuk dalam kategori aman untuk wanita hamil. Jadi tidak perlu khawatir. Akan tetapi dihubungkan dengan janinnya betul barangkali. Sekali, ya? Jadi tidak ada resiko untuk janinnya. Memang kalau itu terjadi pada trimester awal agak dikhawatirkan kan, wah ini jangan-jangan nanti jadi cacat. Karena kan di trimester awal adalah proses organogenesis dari janin. Nah itu memang kita penting sekali dokter kandungan dan juga pasien ini terus berkolaborasi, tidak boleh memberikan obat itu sembarangan, harus ada timingnya, berapa lama, berapa banyak itu harus sesuai. Jadi tidak boleh sembarangan. Tapi kalau penyebabnya adalah karena jamur, untuk obat-obatan jamur memang harus diberikan apabila kehamilan sudah di atas 20 minggu. Itu untuk amannya. Jadi kalau memang terjadinya mungkin di bawah 20 minggu, biasanya dokter kandungan hanya memberikan obat-obatan yang sifatnya topikal. Jadi memang hanya langsung di vagina, mungkin untuk cairan pembersihnya seperti itu aja. Tapi kalau untuk obat-obatan minum, biasanya kalau untuk antibiotik bisa diberikan, tapi kalau untuk obat yang jamur hanya bisa diberikan di atas 20 minggu. Usia kehamilan 20 minggu. Begitu. Ya. Jadi usia kehamilan juga menentukan untuk pemberian terapi pada kasus-kasus ini, Betul Dok, sekali. Ya. Nah, dan juga barangkali pengobatan obat topikal atau langsung di vaginanya maksudnya. Betul, jadi seperti dicuci seperti itu, dibilas, gitu. Dicuci, dikeringkan. Nah, jadinya supaya itu kemudian mikroorganisme yang memang jahat itu bisa langsung dibersihkan oleh obat-obat pencuci vagina yang bisa langsung digunakan secara topikal. Iya. Oke, saya kembalikan lagi gimana Ibu Rini? Udah jelas ya? Oke. Nah, Dok, ada pertanyaan nih Dok ya. Sebelum mungkin lanjut dari audiens yang ada. Saya ingin bertanya Dok, apakah stres juga mempengaruhi gitu munculnya keputihan dalam kehamilan ini Dok? Iya. Silakan Dok. Oke, saya rasa memang stres di mana-mana pasti berpengaruh terhadap orang kalau sudah stres. Udah penyakit kronis nih masalah stres ini. Seperti di seluruh bidang penyakit pasti kalau sudah stres bisa menimbulkan penyakit apapun. Sama juga seperti keputihan. Jadi ketika seorang wanita stres, khususnya mungkin wanita hamil, nah kan ini paling sering stres, itu membuat daya tahan tubuh itu, imun itu menjadi lebih rendah. Nah ini justru keputihan yang lebih sering terjadi adalah infeksi yang diakibatkan karena jamur. Itu paling sering. Jadi kalau memang ada pasien biasanya datang ke praktek saya, wah udah kelihatan warna putih susu seperti ampas tahu, itu sudah pasti stres biasanya wanitanya gitu. Iya, pasti ada banyak masalah. Jadi kita justru harus akan menjadi lingkaran setan gitu. Betul, Dok, ya? betul. Semakin dia stres, semakin terjadi gitu. Betul. Jadi tidak hanya cukup kita obati artinya penyakitnya, tapi kita juga harus memberikan mungkin ya menghibur seperti itu atau memberikan pemahaman-pemahaman supaya wanita ketika hamil kalau bisa sebaik mungkin dipertahankan tingkat stres itu jangan terlalu tinggi.
Seperti Oke. itu. Nah, saya beralih ke dokter Bobby nih. Dari tadi menyimak gitu kan. Nah, dok tadi berkaitan dengan stres ini dok ya. Seorang wanita hamil, dia sudah hamil dengan bebannya gitu kan. Kemudian tambah lagi penyakit keputihan, tambah stres lagi gitu. Nah, yang paling masalah nih dok, ketika dia dirujuk, dia tidak punya biaya misalnya atau tidak punya asuransi BPJS misalnya, tambah stres lagi gitu kan. Nah, mungkin dokter dari sisi manajemennya bagaimana untuk mengatasi stresnya ini gitu kan, termasuk dalam penyakitnya. Silakan dokter. Baik, jadi pengelolaan stres itu bukan hanya pada saat sudah ada masalah. Jadi sebenarnya itu untuk ibu-ibu hamil atau lebih umum itu keluarga baru. Jadi itu harus memiliki semacam manajemen, semacam program pengaturan dalam kehamilan, dalam keluarga. Jadi Ya, harusnya hamil itu sudah direncanakan Ya, sebenarnya ya. gitu kan. Ketika positif gitu kan. Iya, iya. Positif hamil maksudnya ya kan. Iya. Bukan COVID. Hati-hati Oke. itu, dok. Iya. Baik. Jadi sudah ada planning harusnya Ya, gitu ya. Bagaimana seperti dokter? itu. Jadi Silakan. harus ada planning supaya tidak membawa ke masalah yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jadi untuk itu khususnya untuk pembiayaan itu dari pemerintah itu sudah memberikan banyak sekali program-program untuk mempermudah pembiayaan. Contohnya yang seperti masih ada sampai sekarang itu jam persal. Ya, jam Itu pasal, iya. jaminan, persalinan. Iya, gitu. jaminan persalinan itu masih berlaku sampai dengan. Kalau untuk dari Rumah Sakit Hermana sendiri, kami selalu dengan visi misi kami, dengan moto kami memandang seorang pasien itu bukan hanya penyakit yang dia derita, tetapi juga termasuk psikologinya, termasuk keluarganya. Bukan hanya pasiennya, tetapi juga keluarganya itu adalah orang yang patut kita layani karena dua-dua ini mengalami bisa dibilang stres, bisa dibilang depresi, bisa dibilang sibuk dan sebagainya. Jadi untuk manajemen di rumah sakit kami sangat-sangat terbuka soal masalah-masalah pembiayaan dalam penanganan atau pemberian kebutuhan pelayanan ibu-ibu hamil, bahkan penyakit-penyakit lain. Baik dokter, ya saya kembali ke dokter Gandhi ya. Bagaimana sih seorang wanita hamil itu sampai ketika terjadi keputihan, kemudian dokter memutuskan gitu, apakah ini harus diakhiri kehamilannya atau masih bisa dipertahankan gitu? Kalau seorang wanita hamil memiliki keputihan ini tentu resikonya menjadi lebih besar gitu. Karena yang kita takutkan adalah infeksi yang terjadi kemudian akan mempengaruhi janin di dalam. Jadi khususnya yang paling sering terjadi adalah terjadi amnionitis atau terjadi radang atau infeksi pada air ketuban. Nah, apabila itu terjadi, itu akan membuat tentu kehamilan itu menjadi tidak baik. Akhirnya terjadilah mungkin ketuban yang pecah dini. Nah, ketika ketuban pecah dini, kemungkinan untuk infeksi terhadap janin akan berkali-kali lipat terjadi begitu loh, untuk lebih memperbesar resikonya. Kalau itu sampai terjadi, itulah yang akhirnya diputuskan harus dilakukan terminasi ya. pada kehamilan. Itu yang sangat kita takutkan. Makanya jangan sampai, sekali lagi, keputihan memang normal, tapi ketika memang keputihan ini menjadi abnormal, jangan tunda. Tunggu sampai parah baru ke rumah sakit. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat. Iya, baik dok. Nah, seandainya dia mengalami keputihan gitu kan, kemudian sudah dilakukan terapi, apakah bisa nggak dia muncul lagi gitu dalam kehamilan di trimester selanjutnya, ketiga misalnya? Kira-kira gimana tuh dok? Oke, karena memang keputihan ini tadi kan berhubungan dengan pola hidup ataupun cara seorang wanita itu menjaga kesehatan dan kebersihan organ intim. Jadi tentu saja hal itu akan terus terjadi berulang. Gitu, karena selama hamil Apabila tadi saya bilang dijaga, resikonya 3 kali lipat lebih besar untuk terjadi keputihan abnormal. Jadi selama dia tidak menjaga kesehatan atau kebersihan dari organ intimnya, kemungkinan terjadi suatu keputihan pasti akan terus berulang. Gitu. Bahkan sampai selesai melahirkan pun masih bisa terjadi seperti itu. Jadi penting sekali harus terus menjaga sampai selama kehamilan, bahkan setelah melahirkan pun harus tetap dijaga kesehatan organ intim. Oke dok.
Nah, saya berikan kesempatan untuk penanya yang terakhir, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nama saya Ansela. Saya ingin bertanya kepada Dokter Gandhi. Pertanyaan saya, dokter, apakah keputihan yang abnormal yang tidak teratasi atau belum teratasi bisa mengakibatkan kanker serviks pada wanita, atau keputihan itu memang gejala dari kanker serviks tersebut? Terima kasih. Oke, dokter. Langsung aja. Oke, ini juga mungkin karena pertanyaan terakhir, wah bagus juga pertanyaannya. Kebetulan berkaitan dengan masalah kanker serviks. Karena kan kanker serviks ini sekarang itu menjadi pembunuh nomor 1 kalau untuk pada wanita ya. Dulu kanker payudara, sekarang kanker serviks sudah jadi nomor 1, sudah jadi nomor 1. Tadi betul sekali, memang keputihan pada pasien yang mengalami kita curiga ya, karena kanker serviks itu memang keputihan bisa menjadi salah satu tanda. Biasanya keputihan pada pasien dengan kanker serviks itu bisa disertai dengan darah dan berbau sangat busuk. Itu khas sekali. Jadi keputihan biasanya kalau keputihan itu sudah disertai dengan darah, kemudian berbau busuk, apalagi sampai menimbulkan rasa nyeri yang begitu hebat pada bagian panggul, itu kita harus curiga kemungkinan itu memang disebabkan oleh kanker serviks. Ada hubungannya juga nggak dengan penyakit menular seksual gitu, dok? Iya, memang dengan penyakit menular seksual tentu itu kan tadi penyebabnya salah satunya kan bisa karena bakteri, bisa karena parasit. Nah, paling sering itu keputihan karena penyakit menular seksual adalah kalau gonoru seperti itu kan. Nah, itu biasanya kalau seorang wanita mungkin aktivitas seksualnya tidak baik, nah itu bisa menjadi penyebab gitu, menjadi penyebab ya keputihan yang diakibatkan tadi oleh mungkin gonorea atau gonoru yang bisa kita Kalau seperti kalau itu secara penyebab medis. karena virus bisa juga, dok ya? Virus bisa juga, bisa juga itu Terjadinya tadi keputihan. karena kalau mungkin penyebab virus ya tadi penyakit kanker serviks. Iya. Kanker serviks kan karena HPV-nya virus gitu HPV, kan. Iya. dia mengakibatkan salah satu gejalanya adalah keputihan yang disertai darah dan berbau busuk. Iya. Oke. Bagaimana untuk penanya kira-kira Baik, dokter, jawabannya? ada mau sambung sedikit, boleh dokter? Ya, silakan. Kalau misalnya terjadi di rumah hal-hal seperti itu, apakah penanganan awal yang harus orang backing? Apakah langsung segera ke rumah sakit atau bisa dilakukan penanganan di rumah dulu? Iya, kalau memang terjadinya adalah tanda-tanda keputihan yang tadi disertai darah ya, dan juga ada khas mungkin dia berbau busuk, sebaiknya harus segera ke dokter kandungan. Karena apa? Karena biasanya keputihan yang menjadi gejala dari kanker serviks itu biasanya dia baru muncul terlambat. Jadi kalau kita menunda itu akan menjadi lebih terlambat lagi. Itu untuk menjadi tentu warning bagi semua wanita. Kalau memang keputihan yang sudah disertai dengan darah, apalagi berbau busuk dan juga menimbulkan nyeri hebat pada panggul, sebaiknya harus langsung ke rumah sakit untuk datang ke dokter ahli kandungan. Oke. Bagaimana untuk penanya? Baik, cukup jelas. Jelas Sangat ya? jelas, dokter. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih. Dan dok, kita akan pending lagi ya untuk jeda pariwara berikut. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Setelah pariwara berikut kami akan kembali lagi dengan Info Sehat TVRI.